Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam yang ke berapa? Ke-10. Berarti penyelam puasanya mulai Selasa. Tidak masalah puasa mulai Senin boleh, puasa mulai Selasa boleh. Sing gak boleh adalah mulai Rabu. Kita sudah biasa puasa tidak sama, sudah biasa. Memang negeri ini agak lumayan aneh. Arab itu 22 negara tidak pernah berbeda. Arab itu ada 20 negara, bahkan Pakistan juga ikut, Turki juga ikut, tidak pernah berbeda. Kita ini satu negara sauplek itu mesti beda, ya wis tidak apa-apa. Latihan untuk bersatu bersama. Dan alhamdulillah insya Allah hari rayanya sama, yaitu tanggal 1 Syawal. Nah, tanggal 1 Syawalnya menurut Muhammadiyah sudah jelas tanggal 10 April. Kemudian falak kontemporer saya dan kawan-kawan, tapi tanpa mengumumkan, itu juga Rabu tanggal 10. Karena tidak usah melihat, tidak usah datang ke Tanjung Kodok, dalam hitung-hitungan sudah di atas 5 derajat, ya sudah pasti bisa dilihat. Tapi untuk pemerintah, NU dan beberapa ormas juga Mabims, Indonesia, Singapura, Malaysia belum menentukan. Penjenengan kira-kira belok nanti. Kira-kira yang kemarin Selasanya itu karena ikut pemerintah atau bukan? Karena ke pemerintah nanti hari-hari juga ikut pemerintah ya. Kuatir saya nek yoyone Kemis. Iku mesti akeh sing wis nek ono pilih Rebo ae ngono mesti. Asal hati ini niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ormas, bukan karena politik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memaklumi. Tidak seperti dulu ketika Gus Dur jadi presiden itu saya termasuk terlibat langsung itu terang-terangan memang ada seorang kiai mengatakan ini karena itu sudah menentukan begitu maka kita harus berbeda. Saya marah besar itu. Tapi apa boleh buat, saya tidak punya kuasa ya iso nesuk. Artinya tidak bolehlah agama ini diseret ke politik atau diseret ke partai yang diseret ormas juga tidak boleh. Yang jelas harus lillahi ta'ala. Panjenengan ikut siapa saja asal hati ini tetap lillahi ta'ala. Terus bincang kira-kira rionya ikut siapa? Nah ditari rada angel, tapi saya pastikan untuk saya sendiri dan jamaah yang ikut saya adalah Rabu tanggal 10, bukan karena ikut Muhammadiyah, bukan karena ikut NU atau bukan karena ikut apa-apa, tapi karena saya punya tim falak kontemporer. Itu jelas nanti insya Allah justru ini akan ngambil jalan tengah, karena Muhammadiyah terlalu rendah, NU terlalu tinggi. Dan ini kontemporer ini tengah-tengah insya Allah, tapi entahlah tergantung menteri ini sopong lain pun. Yang kedua, penting untuk saya sampaikan bahwa kita ini di Indonesia ini kita berpuasa yang bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita sepanjang hidup penjenengan ini puasa sekitar 13,5 jam aja. Juga sepanjang hidup udaranya paling ya sekitar 30 derajat. Ini anak-anak saya, ada 3 anak saya, satu di India, satu di Turki, satu di Swedia.
Sambat nih. Panasnya di atas 40 derajat. Bahkan yang di India itu panas sekali itu. Yang di Swedia bukan panas, ya memang panas tapi tidak seberapa, tapi 18 jam. Jadi begini titik banget. Mari buka, terus isya, mari isya, sahur, mari sahur, subuh, terus fajar. Jadi awane 18 jam tambah subuh sekitar 19 sampai 20 jam. Pahalanya sama. Pada satu bulannya atau satu harinya, maka kita wajib bersyukur bahwa kita menjadi umat Islam Indonesia ini puasa nek kulo, nek kalau saya pernah puasa di beberapa negara, puasa 10 hari di sini lebih ringan dibanding puasa 1 hari di sana. Saya pernah puasa di Sudan itu udaranya 50 derajat Celcius. Teman saya seangkatan itu 21 orang itu hampir nggak ada yang puasa, kecuali ya alhamdulillah saya nekat puasa, tapi mandi sehari 6 kali. Ya gak kuat. Wong mandi ngebloh niku lho, setengah jam garing. Niki banyu niki dikek meja setengah jam anget. Saking panasnya. Tapi ngene ku pahalanya sama dengan panjenengan yang hanya 13,5 jam. Baik, kita wajib bersyukur bahwa kita moga-moga semuanya sehat dan bisa menunaikan ibadah puasa penuh. Pertanyaannya adalah bagaimana ibu-ibu, apakah boleh menggunakan pil anti haid bagi yang masih haid? Memang diperselisihkan oleh para ulama, kalau haji atau umroh boleh wanita memakai pil anti haid supaya tidak haid selama ibadah haji atau ibadah umroh boleh. Kalau demi sholat haram, tidak boleh sama sekali. Semua ulama sepakat kok. Enek wong itu nganggo pil anti haid demi supaya bisa sholat, itu hukumnya haram. Karena sholat itu kalaupun tidak sholat benar tidak usah mengkodok. Nah sekarang puasa ini tengah-tengah. Diperselisihkan tapi saya milih yang membolehkan bahwa wanita boleh memakai pil anti haid demi supaya puasa bisa penuh 1 bulan, gak usah nyaur, gak usah ngodok. Dan poso niku nek bareng-bareng kan enteng, tapi nek nyaur utang kodok niku abot ijen tur ganjaran ya mbuh ae. Wong poso ini di luar Ramadan, maka penting untuk diketahui bahwa ibu-ibu atau mbak-mbak boleh memakai pil anti haid. Yang kedua, problem puasa ini saya menerangkan tentang fikih puasa aja. Nanti saya beri kesempatan bertanya apa saja panjenengan, silakan. Yang kedua, bagaimana puasanya orang yang tidak punya malam? Ini anak saya yang di Swedia itu untungnya dia Selatan masih punya malam, tapi yang Swedia Utara itu tidak punya malam, siang terus. Jadi jam pirae enak srengenge, karena memang sudah pucuk donya. Itu Norwegia Utara, Swedia Utara, kemudian Finlandia Utara itu begitu. Maka ya awake dhewe gak nyangkono gak apa-apa, tapi sekedar tahu saja bahwa secara fikih diberi pilihan apakah pilih ikut negara terdekat yang punya malam, misalnya Denmark atau Jerman itu masih punya malam tapi ya sudah panjang, atau ikut Mekah pakai jam. Jadi engko sholat isya ya iso tetap padang awan, sholat subuh ya awan, sholat zuhur apa ya awan. Jadi memang matahari selalu menyinari seharian 24 jam. Ini sekedar tahu saja bahwa kita ini juga beruntung ya berada di Khatul Istiwa ini, bahwa ada malam ada siang secara seimbang. Ini nikmat besar yang sering tidak disadari. Terakhir sementara ketiga, bagaimana orang yang berpuasa menggunakan sahurnya pakai pil anti lapar, pil tahan lapar atau tahan haus, sehingga puasa lebih kuat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa yang bagus orang puasa itu bukanya cepet, ndang buka, sahur lambat menjelang subuh.
Itu artinya apa? Supaya umat ini tidak berat. Nek mangan, nek nopo niku nek sahur mepet subuh diakhirkan supaya masih terasa kenyang sampai nanti sehari. Nah, bukone cepet aja supaya ndang makan atau ndang buka. Berdasarkan ketentuan Nabi ini, maka menggunakan pil anti lapar, tahan lapar boleh. Nek duwe nek enek. Pil anti haus nek enek pareng. Artinya selagi itu sebelum fajar maka boleh menggunakannya. Pun silakan sekarang tanya bebas. Monggo. Ada mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyaji, monggo Pak. Nggih. Nggih. Pertanyaan mengenai ketetapan MUI tentang produk Israel yang diharamkan. Nggih, nggih. Coca-Cola, kemudian Maggi. Nggih, Pak. Apakah haramnya produk-produk Israel itu sama dengan kalau kita makan? Terima kasih. Baik. Produk Israel itu haramnya sama dengan pelem colongan. Pelemi halal, nyolongi haram. Jane produk minumannya halal, tapi karena dari Israel haram. Mengapa haramnya? Haram namanya haram wat'i itu gini. Panjenengan ikut MUI dan mboten. Umpamane panjenengan secara pribadi, wes aku gak melok MUI, maka tidak haram. Oh, kalau panjenengan ya apa MUI itu ya pimpinan kita masalah agama, maka saya ikut MUI, maka haram. Haramnya haram wat'i ya haram nggih. Napa niku bukan barangnya, yang haram adalah belinya atau napa niku mengkonsumsinya, tapi bukan barangnya. Ngoten nggih, bukan seperti babi, enggak. Ya seperti pelem colongan, Bang. Nggih, lintu nih, yang lain. Monggo silakan. Nggih. Terkait dengan waktu sholat, Nggih. dari waktu yang sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan itu? Sekarang waktu yang kita berpatokan seperti dari awal lagi, subuh kan sepertinya harusnya mundur ya. Kemudian kaitannya dengan waktu dulu, Ustaz. Nah, waktu dulu ini kayaknya masih ada perbedaan pendapat, dan alhamdulillah di masjid kita ini setiap Sabtu Minggu itu jamaah rutin melaksanakan Kemudian ya tentunya dari kaitan ini ada faedah-faedah atau keutamaan utama, mungkin ada mau dijelaskan. Baik, terima kasih. Yang pertama soal waktu subuh sudah saya muat berkali-kali, saya revisi berkali-kali dari mengikuti pendapatnya Profesor Tono Saksono, kemudian Dr. Hasan Basri, sampai pendapat saya sendiri bersama tim saya 3 tahun yang lalu memutuskan bahwa waktu subuh Kemenak terlalu cepat 8 menit. Sebab saya dari Turki, kemudian Saudi, saya cermati di sana juga minus 18 derajat untuk subuh. Ini nek ngerti falak, nek ngerti gampangannya harus jam Kemenak itu ditambah 8 menit. Tetapi tadi pagi saya mendapatkan konfirmasi dari ahli falak yang bersama saya bahwa ternyata 20 menit juga sudah fajar. Artinya Kemenak juga benar. Nah, saran saya kalau untuk puasa, dalam rangka puasa, panjenengan subuhnya harus berdasarkan Kemenak, ojo terlalu mundur, ya ikut Kemenak aja. Itu untuk puasa. Tapi kalau untuk sholat sebaiknya tambah 8 menit supaya yakin sudah masuk waktu. Itu untuk menghindari keraguan. Tapi yang jelas dua-duanya ini benar. Semula saya akui yang benar hanya yang 18, yang kami, saya kemudian Saudi, kemudian Turki itu 18. Malaysia juga 18. Hanya Indonesia saat duwonya ini hanya Indonesia yang 20. Sudah saya kritik berkali-kali tidak mempan. Ya mungkin gengsi juga, atau saya tidak tahu. Kalaupun bukan gengsi ya mereka merasa benar. Tapi saya bersyukur pada Allah SWT bahwa tim saya itu sudah menegaskan bahwa
ternyata 20 juga memang bisa dilihat. Artinya kemenak juga benar. Waktu syuruk, waktu terbit, tulu atau syuruk itu kemenak niku pakai tanda itu tambah 10. Pun benar kan? Selain waktu subuh sudah benar, waktu itu sudah benar. Gitu. Terus terbit itu tambah 10, kalau saya tambah 11 supaya mantep ya. Toh tambah 12 juga tidak apa-apa. Nek kendeen atau terlalu cepat malah kurang baik, ada potensi untuk waktu takhrim, maka diundur dikit. Waktu setelah itu saja, kemudian tambah 10 menit. Itu apakah batas waktu sholat suruhnya atau setelah 10 menit kita sholat? Setelah 10 menit. Jadi begitu setelah tambah 10 menit baru sholat. Sholat 2 rakaat, sholat isyraq itu, kemudian nanti setelah itu nunggu beberapa menit sudah sholat duha. Setengah jam dari terbit itu, sekarang terbitnya kan jam 6:32. Nah, maka jam 6:42 penjenengan sholat isyraq. Kemudian setelah sholat isyraq nunggu lagi jam 6, kok 6 sih? 5 ya? 5:42 untuk sholat isyraqnya. Kemudian jam 6:02 penjenengan boleh sholat duha. Terakhir, kalau ada yang bertanya, monggo. Oh ada, Waalaikumsalam. Berarti belum terakhir, Pak. Monggo Ibu. No? Oke. 31 kali deh. Baik. Surat Ar-Rahman itu artinya kasih sayang atau maha penyayang. Itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang 31 kali. Secara bahasa, secara sastra itu adalah kejutan untuk orang Arab, bahwa pengulangan tidak terjadi kontaminasi. Pengulangan justru dinikmati. Bahkan ada seorang pastor dari Inggris masuk Islam gara-gara ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Diulang tidak membosankan, itu ya Ar-Rahman itu. Malah indah ya bagi yang ngerti sastra. Saya kebetulan di Al-Azhar Mesir dulu jurusan sastra Arab, sehingga agak paham lah soal bahasa Arab ini. Nah, tapi dari segi makna ini mengingatkan manusia bahwa terlalu banyak manusia yang tidak sadar nikmat Allah. Manusia dan jin ya. Manusia dan jin ini tidak sadar nikmat Allah. Padahal untuk nikmat Allah, dua mata kita ini kalau dituntut oleh Allah dengan imbangan ibadah, maka untuk dua mata saja itu 500 tahun ibadah. Baru dua mata, dua telinga, dua apa dan lain-lain berapa? Terlalu banyak nikmat Allah yang terlupakan, terabaikan. Baru terasa kalau nek wong loro misalnya, baru terasa kalau sakit. Baru terasa sakit, oh ternyata sehat itu mahal. Loro itu pernah ada perinciannya, loro moto berarti aku duwe moto, loro jantung berarti duwe jantung, dan seterusnya. Makanya di Amerika 5 tahun yang lalu sudah ada terapi syukur. Hasil penelitian itu 40 orang sakit jantung dalam standar yang sama atau dalam tingkat yang sama, stadium yang sama, dibagi 2, yang 20 diterapi dengan medis, obat, dokter, yang 20 dinasihati supaya bersyukur. Ternyata yang diobati ini yang wafat ada 1/4, yang dinasihati supaya syukur ini 100% sembuh. Tidak ada yang wafat atau belum ada yang wafat. Mengapa? Karena orang sakit disuruh syukur itu untuk melupakan sakitnya. Terus saya pengen nyambangi loroi jane kon syukur, tapi malah paling ya dikampleng kalau sing loroi. Tapi benar, Amerika ini benar, walaupun mereka non muslim tapi benar bahwa dengan disuruh syukur itu supaya lupa sakitnya, karena terlalu banyak yang sehat. Katakanlah yang sakit mata, lainnya kan sehat. Yang sakit jantung, lainnya kan sehat. Yang sakit liver, lainnya kan sehat.
dengan melupakan itu loh, akhirnya menjadi obat. Tapi nek wong loro kok dikon sabar, sabar di padha karo ngelingne larane. Ngoten nggih. Iblis itu nama, Bu, bukan jenis. Kalau jenisnya jin. Sama dengan Fir'aun itu nama. Atau kalau Fir'aun gelar sih. Katakan Korun itu nama. Jenisnya manusia. Terus iblis itu seluruh dunia hanya satu. Ya iblis yang bersama Nabi Adam itu. Dan sekarang menjadi rajanya setan. Pemimpin setan. Nah, setan apa jin jahat, golongannya jin. Iblis itu jin, Bu. Kan namanya jinni fafasakan amrobi surat Al-Kahfi itu. Jadi iblis itu seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu hanya satu, dan yang berumur sepanjang masa itu hanya iblis. Nek jin beda. Iblis juga jin, tapi jin itu ya ada jin ifrit yang bersama Nabi Sulaiman itu bukan iblis, jin. Lah jin itu ada yang soleh, ada yang fasik. Lah jin fasik itu jin jahat itu namanya setan. Sebenarnya manusia jahat juga setan, tapi gak gelem kan diarani setan. Mina jinnati wan nas. Jadi setan itu jin dan manusia sebenarnya. Tapi yang umumnya kita itu mengkambing hitamkan jin aja. Manusia gak gelem diarani setan, padahal saiki wakeh setan manusia itu. Wakeh banget guys. Lah, napa niku jin itu umurnya sepanjang masa, sementara iblis sepanjang masa sampai hari kiamat. Hanya iblis saja. Sementara jin umumnya rata-rata sekitar 2000 sampai 7000 tahun. Maka kalau penjenengan bisa silaturahim ke masjid jin, itu jin yang ada di sana itu jin para sahabat, jin yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek iso nek iso gak usah ngoyo, nggih. Pun nggih. Terakhir penjenengan. Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan saya beda sama pendahulu. Oke. Betul apa? Biasa yang kami tanyakan, saya pernah melihat YouTube-nya Profesor bahwa menyindir rambut itu haram kalau warna hitam. Akan tapi Profesor pernah menyampaikan bahwa kalau pakai sampo itu tidak haram. Mungkin mau dijelaskan untuk hadisnya. Dasar melarang atau diharamkan itu hadisnya apa? Terus yang kedua, yang dimaksud larangan itu implementasinya apa? Noetunya. Karena menurut saya mensampo, membuat sampo supaya rambut hitam atau disembelih itu noetunya sama. Terima kasih. Baik. Niku YouTube saya yang tentang sampo itu dicuri atau diambil secara paksa tanpa izin oleh produk pun. Saya tidak dapat apa-apa juga, memang tidak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya benar seperti itu. Nyemir boleh, nyampo boleh. Itu sunnah Rasul. Bahwa Nabi SAW ketika tahu Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, jenggote putih, disuruh nyemir. Jadi nyemir itu perintah Nabi. Perintah Nabi hukumnya sunnah pun. Tapi kemudian Nabi SAW asal jangan hitam. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kok tidak berhitam? Karena Yahudi senengannya hitam. Jangan nyamai Yahudi. Waktu itu komunikasi pergaulan dengan Yahudi memang konfrontatif di Madinah itu. Maka Nabi menyerukan jangan hitam. Maka ilat hukumnya tidak boleh hitam itu bukan warna hitamnya, tapi Yahudinya. Nah, sekarang ini Yahudi tidak senang hitam lagi. Senangannya pirang. Pirang niku coklat. Bahkan ada yang senang abu-abu. Nah, abu-abu gak usah semir dinta ini kalau abu-abu dewi. Itu gitu, ilat hukumnya. Ilat itu sebabnya. Nah, satu sisi lain dalam mazhab Maliki terutama, tapi sebenarnya semua ulama juga sepakat bahwa larangan Nabi itu tidak berhukum haram kecuali dikuatkan Al-Quran. Hukumnya makruh. Perintah Nabi tidak selalu wajib kecuali dikuatkan Al-Quran. Perintah Nabi aslinya al-aslu fil amri lin nadm. Pada dasarnya perintah Nabi itu hukum asalnya sunnah. Al-aslu fil nahyi lil karoha. Hukum asal larangan Nabi itu makruh kecuali dikuatkan Al-Quran. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran al-aslu fil amri wujub. Pada dasarnya semua perintah Al-Quran adalah wajib
kecuali ada korinah, ada indikasi misalnya perintah makan kan tidak wajib makan, itu misalnya. Larangan Al-Quran semuanya haram kecuali ada korinah. Ngoten gitu. Terus ini penjelasannya, kalau penyian kerso semir monggo, ndak kerso juga tidak apa-apa. Tapi nek misalnya sekarang saya nyemir rambut saya merah, kira-kira wani ceramah apa enggak? Kira-kira mari ceramah wis gak usah rene meneh yang kira-kira. Iku penceramah pang iku ngono. Terus soal nyemir rambut sesungguhnya diperselisihkan, oke. Kemudian warna hitam juga diperselisihkan, tapi apa yang saya jelaskan di YouTube maupun di buku saya tulis di buku adalah penjelasan ilmiah usul fikih. Ngoten nggih? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita laksanakan sholat witir dengan saksama dan dalam tempo yang saya mau disesikat-sekatnya dengan begini. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.